Baiklah, untuk berikutnya kita akan coba membahas tentang dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan mengenai bagaimana sih cara masang racik atau jerat supaya tekukur itu atau BL tidak lepas dari serangan kita atau kejaran kita. Baik, untuk membahas masalah itu, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa kawan-kawan untuk like, komen, share, and subscribe di channel saya supaya kita bisa berbagi pengalaman dan informasi mengenai pikat tekukur. Yang pertama, pastikan racik itu punya mata, sudah tentu punya mata, punya lubang. Saya biasanya membawa racik yang atau jerat yang matanya sedikit. Yang contohnya ini saya menggunakan 11 mata. 11 mata ini sudah banyak sekali meringkus mungkin hampir 60-an BL yang super hero. Ini bisa saya ringkus. Mengapa bisa demikian? Ya karena saya memasang jerat atau racik itu sudah kita pikirkan strateginya seperti apa, sehingga tidak jarang itu BL semuanya kita bisa ringkus. Andai pun bisa terlepas, itu hanya berapa saja ya. Pertama, pastikan sudah raciknya sudah siap. Kemudian ini batu ini fungsinya untuk untuk beban racik supaya tidak bisa diangkat oleh BL ya. Yang kedua, kawan-kawan bisa menggunakan racik dengan jumlah berbeda, misal 21, 25, 27 dan seterusnya. Terserah kawan-kawan. Yang penting kita pastikan BL itu bisa kita ringkus. Baik, kalau begitu kita langsung saja kepada tutorial bagaimana cara kita masang racik supaya BL tidak bisa terlepas ya. Cara pemasangan racik itu yang pertama, apakah pikat kita bisa tempur atau tidak. Jika pikat kita tidak bisa tempur atau tidak bisa melawan atau tidak bisa diadu, maka cara masang raciknya juga berbeda. Yang kedua, bagaimana kalau saya lagi masang di lapangan misalkan, atau di kebun atau di sawah misalkan. Cara masang raciknya juga berbeda. Bagaimana kira-kira BL itu akan turun dari kiri atau kanan, itu semua sudah kita pikirkan, dan cara masang raciknya juga berbeda-beda. Baik, yang ketiga, bagaimana cara masang racik di parit kecil misalkan. Mungkin semua kawan-kawan sudah bisa cara masang racik pada parit kecil misalkan, tapi berbeda dengan bagaimana cara masang racik di kawasan atau di lokasi yang memang kita tidak bisa tebak dari mana BL itu akan turun. Nah, maka dari itu saya akan contohkan satu persatu. Saya akan videokan nanti. Saya akan sajikan satu persatu cara untuk masangkan racik tersebut. Baik, kita akan lanjut kepada cara pemasangan racik yang BL kita, pikat kita bisa tempur. Selamat menyaksikan. Baik, kita anggap sekarang BL-nya akan turun dari pohon kelapa itu ya. Jadi kita anggap dari sana, kemudian akan turun di lokasi ini. Ya, persis posisinya seperti ini. Ya, anggap posisi pikat kita itu di sini. Anggap posisi pikat itu di sini. Di belakang ini anggap ada barang atau benda yang menghalangi BL itu turun dari belakang. Ini kita anggap semuanya dari depan. Kita anggap sekarang ini BL-nya datang dari depan. Dan cara masang raciknya supaya BL bisa tempur dengan pikat berbeda dengan tanpa dia tempur sama pikat, dia langsung kena. Mari kita akan coba mulai dari gimana caranya supaya dia langsung bisa kena, jangan sampai tempur. Oke, kita bisa lihat. Kita di sini harus main strategi.
Artinya main strategi bahwa kita seperti main teka-teki dengan burung tersebut atau BL tersebut. Masa kita harus kalah main teka-teki? Ya, kita akan coba sekarang. Ya, pemasangan racik nomor 1 ini kita pakai sebelah 1 ya, 1. Kita bisa loncat lagi ke sini 2. Kita bisa loncat lagi ke sini 3, anggap 3, atau kita pakai 4, anggap ke sini 4. Karena jumlahnya ini hanya 11, ini baru 4 yang terpasang. Kemudian kita bisa tutup di sini 1. Kenapa harus di sini? Supaya mungkin bisa lolos di sini, akan kena di sini. Kemudian kita bisa tutup lagi di sini. Set. Kenapa tidak ditutup di sini? Ya, kenapa ini sudah jalur. Ini sudah kena sama jalur. Tidak perlu kita lagi pasang di sini. Biarkan dia kosong di sini. Kemudian kita bisa pasang lagi di sini. Ya, kita bisa pasang di sini. Siapa tahu dia lolos, dia lewat sana. Tapi kita bisa juga pasang di sini. Ya, kita pasang di sini. Dan kita pasang di sini. Ini sudah cara pemasangan racik ini yang sudah yang sudah lumrah digunakan oleh kawan-kawan. Dan kita bisa pasang di sini. Posisinya di sini. Ya. Bisa kena kamera. Posisinya di sini, ya. Ini sudah siap tanpa diadu. Ya. Ini sudah posisi racik yang sudah siap tanpa pikat itu beradu. Ya, mudah-mudahan kawan-kawan bisa perhatikan. Kita lanjut pas pemasangan kedua. Jadi kita anggap BL kita bisa tempur dan dia akan pikat kita bisa tempur dan dia akan tempur dengan BL-nya, nanti baru dia kena sama jerat. Kita bisa saksikan, kita bisa lihat sekarang langsung caranya seperti ini. Anggap 1, kemudian 2, ini sebagai penghadang, 3, 4. Kenapa ini harus posisinya seperti ini? Hanya untuk menghadang ketika dia turun saja, ketika jalan ke depan. Kemudian sisanya yang ini 11, kita bisa pasang posisinya lurus. Posisinya lurus seperti ini. Kita lurus zigzag. Kenapa harus zigzag? Karena nanti dia akan kena pukul sama pikat kita langsung. Posisinya seperti ini, seperti ini ya. Posisinya seperti ini. Ini cara masang racik yang dia BL ini bisa kena jika pikat kita bisa tempur. Jadi di sini pikat, kemudian BL akan mengambil posisi miring. Dia tidak akan mungkin jalan ke depan. Kenapa? BL-nya bisa tempur dan siap akan memukul pikat kita. Jadi posisi pikat juga otomatis akan miring. Sehingga posisinya itu saling miring. Jadi jalannya itu ke sono, bukan arahnya ke sini, sehingga ini bisa ancaman untuk BL. Ya, mungkin ini untuk untuk masang racik bagi pikat kita yang bisa tempur. Kita lanjut, bagaimana kalau pikat kita sudah kita jamin bisa tempur, maka tidak perlu lagi kita bentuk hadangan seperti tadi. Kita tinggal buat lingkaran biasa dan zigzag untuk nanti supaya BL itu muter dan dia bisa kena atau masuk jerat atau racik. Tinggal putar saja sembarangan sudah, dan zigzag seperti ini, karena posisinya nanti dia akan dilempar oleh pikat itu sendiri. Ya, kira-kira seperti ini. Jadi kira-kira bisa dilihat itu secara zigzag
Nah, jika tidak ada halangan di belakang pikat, itu bisa kita pakai dua racik. Dua racik itu juga posisinya sama seperti ini, zigzag. Mungkin ini yang perlu diperhatikan ya. Terima kasih. Demikian kawan-kawan, beberapa tip atau cara tadi untuk memasang racik, mudah-mudahan bisa bermanfaat, berguna bagi kawan-kawan pemula khususnya, dan selamat mencoba. Kalaupun ada nanti yang kurang masih dipertanyakan, bisa via inbox atau bisa langsung komen pada channel saya ataupun di Facebook saya, di Facebook Pikat Tukukur Lombok. Demikian dan terima kasih. Tukukur Mania mantap.